Ya, kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Satuan Tugas Gabungan Kepolisian Mataram menangkap Ketua Umum Persatuan Artis Film Indonesia atau PARFI, Gatot Brajamusti, Minggu malam. Ia ditangkap saat sedang berpesta sabu. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan tersangka adalah Ketua Umum PARFI yang baru saja terpilih untuk kedua kalinya dalam Kongres di Mataram 24 hingga 28 Agustus kemarin. Boy juga menyatakan berdasarkan informasi dari masyarakat, tersangka sering melakukan pesta sabu dan narkoba. Gatot Brajamusti ditangkap bersama seorang wanita di kamar Hotel Golden Tulip, Mataram. Tim Satgas Merah Putih yang terdiri atas Polres Mataram serta Polres Lombok Barat menyita sejumlah barang bukti dari kedua tersangka. Tim Satgas Merah Putih juga menggeledah kediaman Gatot di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dan menemukan barang bukti terkait dugaan kepemilikan dan penyalahgunaan psikotropika jenis sabu, tindak pidana penyalahgunaan amunisi, serta tindak pidana perlindungan satwa. Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di rumah Gatot Brajamusti. Kasus tertangkapnya Ketua Persatuan Artis dan Film Indonesia tersebut diselidiki apakah terkait dengan kasus lain. Di sela pertemuannya dengan tokoh lintas agama, Kapolda Metro Jaya mengatakan bahwa kasus tertangkapnya Ketua Persatuan Artis Film Gatot Brajamusti masih dalam penanganan dan penyelidikan Polres Metro Jakarta Selatan. Gatot yang ditangkap di Lombok, NTB dijerat Undang-Undang Satwa dan Senjata Api karena kepemilikan satwa liar yang diawetkan dan beberapa pucuk senjata api. Sementara kasus narkoba ditangani Polda NTB. Hingga kini belum ada penyelidikan lebih lanjut tentang keterkaitan kasus Gatot Brajamusti dengan artis lainnya seperti Imam S. Arifin yang lebih dulu berhasil diamankan. Itu kasus, ya saya baru tahu informasi itu masalah kita membantu dari Polres Mataram, ya. Tapi mungkin ada kasus-kasus lain, mungkin narkobanya yang akan ditangani oleh Polda Metro, yaitu di Metro Jakarta Selatan. Jadi Senpi termasuk. Pasal pidana dikenakan kepada Gatot itu Mataram yang nanti menentukan itu. Ada kaitannya dengan Imam S. Arifin, Pak, antara Gatot dan Tidak. Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebut penangkapan Ketua Umum Persatuan Artis Film Indonesia Gatot Brajamusti tidak lepas dari peran serta masyarakat. Polisi mendapat laporan dari masyarakat dan langsung bergerak ke lokasi, yakni sebuah hotel di Mataram, NTB, dan mendapati Gatot tengah menggunakan narkoba jenis sabu. Yang bersangkutan ditangkap di Mataram, kalau tidak salah ya, di sebuah hotel. Kemudian dia sebuah hotel, ada barang bukti ya, menurut anggota yang di sana ada barang bukti yang juga sabu-sabu. Kemudian berikut ada juga peralatannya ya, peralatan pengisap bom di sana. Kemudian setelah itu diinformasikan kepada Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya juga kemudian melakukan penggeledahan di rumah yang bersangkutan dan kemudian ditemukan sejumlah barang bukti yang diduga juga sabu-sabu. Kemudian ada amunisi, ada ratusan. Berikut ada 2 senjata api. Badan Narkotika Nasional mengungkap kasus narkoba jaringan Aceh Malaysia dengan barang bukti 30 kg sabu. Dan dalam kasus ini petugas BNN menangkap 5 orang tersangka. Kepala BNN Komjen Pol Budi Waseso mengatakan penangkapan dilakukan saat transaksi di sebuah hotel di Jakarta Pusat. Dalam penangkapan petugas menyita barang bukti berupa sabu seberat 30 kg dari kelima tersangka. 2 diantaranya merupakan warga Malaysia yang diduga menyelundupkan sabu ke Indonesia. Sementara 3 tersangka lain diduga mengedarkan sabu di Indonesia. Kelima tersangka, yakni SL, MA, DF, SM, dan IS dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati. Dan menurut BNN, penyitaan 30 kg sabu ini bisa menyelamatkan sekitar 153.000 jiwa dari penyalahgunaan narkoba. Selamat siang Pak Budi Waseso. Teman-teman sudah menunggu Pak.
Selamat sore, inilah headline news pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kepolisian Resort Langkat, Sumatera Utara memusnahkan narkoba jenis ganja seberat 20 kg dan menangkap 2 tersangka kurir narkoba asal Aceh. Pemusnahan narkoba jenis ganja ini dilakukan di halaman Mapores Langkat, Sumatera Utara. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar bersama-sama dengan perwakilan Kejaksaan Negeri Stabat dan BNN Kabupaten Langkat. Kedua pelaku ditangkap 3 pekan lalu dalam sebuah bus lintas provinsi dengan barang bukti masing-masing 10 kg ganja dalam tasnya. Berkas keduanya rencananya hari ini akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Stabat. Kedua tersangka dikenakan pasal 115 Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Badan Narkotika Nasional (BNN) berhasil menggagalkan peredaran narkoba jenis sabu sebanyak 15 kg asal Tiongkok yang dikirim ke Indonesia. Petugas juga menangkap pengedar yang merupakan WNA asal Tiongkok. Narkoba jenis sabu seberat 15 kg disita Badan Narkotika Nasional BNN dari tangan seorang tersangka asal Taiwan bernama Lu Chiu-wen alias Acai alias Ahua 42 tahun. Tersangka yang diketahui bekerja sebagai teknisi listrik dan air ditangkap di dalam mobilnya di apartemen Mediterania Gajah Mada, Jakarta Barat bersama barang bukti yang disimpan di dalam koper. Narkoba tersebut rencananya akan diedarkan di kawasan hiburan malam di ibu kota Jakarta. Selain narkoba, petugas juga mengamankan uang senilai $7.000 Amerika, 1 unit mobil dan telepon genggam. Atas perbuatannya tersangka terancam dihukum pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati. Hasil operasi terakhir dari BNN kemarin, alhamdulillah, 30 Juli 2016, TKP-nya di kawasan apartemen Mediterania Gajah Mada, Jakarta Barat. Barang bukti 15 kg sabu, 1 buah mobil, 8 buah telepon genggam, 1 buah paspor, uang tunai sebesar $7.000. Selamat malam, Anda menyaksikan News Update, saya Valerina Daniel. Kepala Badan Nasional Narkotika Komjen Pol Budi Waseso berterima kasih kepada Koordinator Kontras Haris Azhar atas tulisannya yang mengutip ucapan Freddy Budiman. Untuk itu, Budi Waseso menantang Haris untuk membuktikan keterlibatan oknum BNN dalam sindikat jaringan narkoba, karena saat ini BNN tengah melancarkan proses penyelidikan internal. Saudara Haris, kalau itu benar, ya, karena kita berkomitmen, kita harus bersihkan, ya, bersihkan oknum dari siapapun, ya, yang ada di BNN ini harus bersih, ya, karena kita sudah komit bahwa kita ini memberantas narkoba, tidak masuk dalam jaringan narkoba, ya, atau memanfaatkan, ya, dan ini sudah jadi komitmen saya juga, kita melakukan tindakan tegas kepada siapapun, ya, yang ada di BNN khususnya. Dan kita juga kerjasama dengan Polri. Polres Indramayu, Jawa Barat berhasil menangkap 2 pengedar narkoba dengan barang bukti puluhan paket sabu siap edar. Pelaku mengedarkan narkoba dengan menggunakan pesan singkat dari ponsel. Penangkapan terhadap kedua bandar narkoba ini berhasil dilakukan polisi setelah anggota Sat Narkoba Polres Indramayu melakukan penyamaran sebagai pembeli. Usai meyakinkan pelaku untuk melakukan transaksi, polisi langsung menangkap kedua tersangka. Sebanyak 32 paket sabu-sabu berhasil disita petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Indramayu. Kedua tersangka adalah LH dan CIT. Tersangka LH berperan sebagai pengedar, sedangkan CIT berperan sebagai bandar penyuplai sabu kepada LH dan kemudian mengedarkan barang haram tersebut kepada para pelanggan. Selain mengamankan 32 paket sabu, polisi juga berhasil mengamankan timbangan dan 2 unit telepon genggam yang digunakan untuk bertransaksi. Modus yang dilakukan pelaku dalam bertransaksi dengan pengguna barang haram tersebut melalui pesan singkat BBM dari ponsel. Dan langsung didapatkan pada saat penangkapan, itu kita dapatkan barang bukti seperti yang rekan-rekan lihat.
Tersangka berarti pengedar dari bandar. Yang satu pengedar, di atasnya bandar kita dapat. Atau pengakuan atau curhatan Freddy Budiman di tahun 2014 ini disampaikan oleh salah satu anggota dari Kontras, yakni Haris Azhar, dan tentunya sontak menjadi trending di berbagai sosial media terkait curhatan dari Freddy Budiman, di mana tentunya ini kedua institusi yang terseret dalam curhatan itu ada jajaran kepolisian, pejabat, dan juga BNN. Dan Haris sempat melontarkan pernyataan pada tahun 2014 dirinya pernah bertemu Freddy Budiman dan sempat bercerita terkait keterlibatan oknum polisi dan juga BNN. Ini dia beberapa headline pemberitaan terkait pengakuan Freddy Budiman kepada koordinator Kontras Haris Azhar. Kita lihat dulu respon dari para netizen, sempat menjadi trending sekali di Twitter Indonesia. Kita percaya masih banyak aparat baik di Indonesia, semoga saja terbongkar dengan tuntas ya. Terima kasih Ochan Sangaji sudah mencuitkan opini Anda. Anda juga bisa mention ke akun kami @netnews_metro_tv. Pengakuan Freddy Budiman menunjukkan bahwa kaum bandar sudah memperkaya banyak oknum aparat, karena oknum jahat itulah narkotika merakyat. @Blongtangpur, terima kasih juga sudah mencuitkan opini Anda. Kita lihat lagi respon yang lainnya. Mega skandal yang libatkan petinggi selalu menguap tanpa jejak, dengan tagarnya Saweran dan juga Freddy Budiman. Untuk langsung mengkonfirmasi sudah hadir di sini koordinator Kontras Mas Haris Azhar. Mari masuk ke sini, Bang. Terima kasih sudah hadir. Bang, boleh tahu dulu tidak pertama kali kenal dengan Freddy di tahun 2014, awal kedekatan? Kan kayaknya kalau mau curhat harus dekat dulu nih. Ada prosesnya seperti apa dan berapa lama? Saya ketemu hanya satu kali. Waktu kita ngobrol itu. Jadi waktu itu saya tahun 2014 lagi rame soal kampanye Pilpres. Dan saya waktu itu lagi ada perjalanan memang agak keliling Jawa lah. Saya ke Surabaya, ke Malang, terus jadi jauh-jauh hari sebelumnya diminta sama oleh pelayan rohani di Nusa Kambangan untuk dibilang Pak Haris bisa nggak datang ke Nusa Kambangan karena ada beberapa yang mau ketemu. Karena pelayan rohani ini kan suka dengar ceritanya para narapidana. Nah, ada beberapa yang diduga ada rekayasa kasus. Lalu dari situ saya berangkat ke Nusa Kambangan gitu. Itu sekitar pertengahan Juni 2014 ya? 2014. Lalu ketemu dengan beberapa narapidana, cerita apa segala macam. Di tengah-tengah itu dikasih tahu juga ini si Freddy Budiman dan John K mau ngobrol. Saya bilang oke. Ngobrolnya pada saat itu ada petugas dan lain-lain kan? Oh iya, saya nggak tidak dibiarkan sendirian. Jadi pelayan rohaninya ikut, Ibu Yani itu. Lalu ada satu lagi Pak Andreas, ada pasti tinjak, kalapasnya ikut menemani. Jadi karena itu bagian dari pengawasan juga kan. Sudah saya masuk ke dalam area LP, tidak boleh bawa elektronik, semua titip di depan, pasti tinjak cukup tegas ya. Jadi kita hanya boleh bicara, ngobrol. Sudah saya ngobrol, dibawa itu setelah saya ngobrol dengan Yusman, anak yang dihukum mati itu, kena vonis hukuman mati dan kakak iparnya, terus dipanggil Freddy Budiman dan si John K. Awalnya John K cerita macam-macam berapa hal gitu, saya dengar aja gitu, sambil ketawa, ngobrol-ngobrol gitu. Ngobrol santai berarti ya? Ngobrol santai setengah jam, terus kemudian Freddy Budiman yang ngobrol. Nah waktu Freddy Budiman cerita, itu ceritanya wah sampai di ujungnya tuh saya bilang begini, wah ini dibikin film bagus nih ceritanya. Ya, gitu, dibikin film dia. Iya, bikin film. Terus tapi saya tanya, ini semua keterangannya ada di mana? Ya. Itu yang tertulis segala macam. Tapi memang maksudnya ketika curhatan itu, apalagi kan memang kita mengetahui akhirnya leak begitu ya, bocor ke media sosial. Anda yang mengatakan bahwa ada pengakuan. Ini kenapa baru sekarang momentumnya Anda memanfaatkan di tahun 2015 ini? Saya bukan orang yang dapat buka, bukan seperti itu. Bukankah kalau misalnya dapat buka malah mungkin akhirnya terkuak fakta baru yang akan malah mempercerah? Perdebatan itu ada dan saya tidak menolak perdebatan itu. Saya juga tidak perlu membela diri kenapa baru sekarang, kenapa dulu tidak dan lain-lain, bukan. Saya cuma merasa bahwa oke, dapat informasi ini coba kita follow up. Begitu beberapa bulan kemudian kita coba cari pledoinya, coba hubungi si pengacaranya. Kita coba cari informasi di kasus yang terkait dengan Freddy Budiman. Ada beberapa informasi sebenarnya yang menarik. Seperti misalnya? Tentang jaringnya dengan siapa dan bagaimananya itu bisa dikembangkan sebetulnya. Dan juga misalnya coba cari pledoinya waktu itu, kemarin saya lihat di media sudah bukan dirilis tapi ada media yang sudah membaca dan naik, katanya pledoinya tidak seperti itu.
Dibantai ya. Tapi apakah ada permintaan khusus tidak dari Freddy atau almarhum Freddy mengatakan bahwa Bang jangan dibuka? Tidak ada. Tidak. Saya hanya merasa begini. Saya coba cari informasi tambahan dan lain-lain, tidak ada. Lalu saya sudah idle saja, saya nggak bisa ngapa-ngapain kan. Tapi saya juga sambil melihat sebetulnya informasi ini bisa disampaikan ke siapa. Anda pernah mencoba tidak untuk mengkonfirmasi bahwa yang dia katakan itu apakah memang benar ataupun hanya termasuk itu saya cari dengan siapa saya harus konfirmasi. Karena ini informasinya kan ada orang bilang istilahnya bombastis. Ya. Lumayan seru misalnya. Tapi saya juga coba melihat di dalam pemerintahan para penegak hukum siapa yang saya harus bisa ajak bicara. Sudah ada yang digandeng untuk diajak bicara mengenai hal ini? Tidak ada, karena saya mau melihatnya begini. Waktu itu pemerintahan baru, Joko Widodo terpilih. Nggak lama kemudian ramai soal KPK Polri. Saya melihat bahwa wah ini kalau urusan besar kayak gini rupa-rupanya tidak bisa dihandle. Gitu. Dan saya juga berupaya supaya tidak mau bikin ramai karena terlalu tambah rumit nanti. Malah komplik. Dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Badan Narkotika Nasional (BNN) berhasil menggagalkan peredaran narkoba jenis sabu sebanyak 15 kg asal Tiongkok yang dikirim ke Indonesia. Petugas juga menangkap pengedar yang merupakan WNA asal Tiongkok. Narkoba jenis sabu seberat 15 kg disita Badan Narkotika Nasional (BNN) dari tangan seorang tersangka asal Taiwan bernama Lu Chiu-wen alias Acai alias Ahua, 42 tahun. Tersangka yang diketahui bekerja sebagai teknisi listrik dan air ditangkap di dalam mobilnya di apartemen Mediterania Gajah Mada, Jakarta Barat bersama barang bukti yang disimpan di dalam koper. Narkoba tersebut rencananya akan diedarkan di kawasan hiburan malam di ibu kota Jakarta. Selain narkoba, petugas juga mengamankan uang senilai $7.000 Amerika, 1 unit mobil dan telepon genggam. Atas perbuatannya tersangka terancam dihukum pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati. Hasil operasi terakhir dari BNN kemarin, alhamdulillah, 30 Juli 2016, TKP-nya di kawasan apartemen Mediterania Gajah Mada, Jakarta Barat. Barang bukti 15 kg sabu, 1 buah mobil, 8 buah telepon genggam, 1 buah paspor, uang tunai sebesar $7.000. Selamat malam, Anda menyaksikan News Update, saya Valerina Daniel. Kepala Badan Nasional Narkotika Komjen Pol Budi Waseso berterima kasih kepada Koordinator Kontras Haris Azhar atas tulisannya yang mengutip ucapan Freddy Budiman. Untuk itu, Budi Waseso menantang Haris untuk membuktikan keterlibatan oknum BNN dalam sindikat jaringan narkoba. Karena saat ini BNN tengah melancarkan proses penyelidikan internal. Saudara Haris, kalau itu benar, ya karena kita berkomitmen, kita harus bersihkan, ya, bersihkan oknum dari siapapun, ya, yang ada di BNN ini harus bersih, ya karena kita sudah komit bahwa kita ini memberantas narkoba, tidak masuk dalam jaringan narkoba, ya, atau memanfaatkan, ya, dan ini sudah jadi komitmen saya juga, kita melakukan tindakan tegas kepada siapapun, ya, yang ada di BNN khususnya. Dan kita juga kerjasama dengan Polri. Polres Indramayu, Jawa Barat berhasil menangkap 2 pengedar narkoba dengan barang bukti puluhan paket sabu siap edar. Pelaku mengedarkan narkoba dengan menggunakan pesan singkat dari ponsel. Penangkapan terhadap kedua bandar narkoba ini berhasil dilakukan polisi setelah anggota Sat Narkoba Polres Indramayu melakukan penyamaran sebagai pembeli. Usai meyakinkan pelaku untuk melakukan transaksi, polisi langsung menangkap kedua tersangka. Sebanyak 32 paket sabu-sabu berhasil disita petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Indramayu. Kedua tersangka adalah LH dan CIT. Tersangka LH berperan sebagai pengedar, sedangkan CIT berperan sebagai bandar penyuplai sabu kepada LH dan kemudian mengedarkan barang haram tersebut kepada para pelanggan. Selain mengamankan 32 paket sabu, polisi juga berhasil mengamankan timbangan dan 2 unit telepon genggam yang digunakan untuk bertransaksi. Modus yang dilakukan pelaku dalam bertransaksi dengan pengguna barang haram tersebut melalui pesan singkat BBM dari ponsel.
pada saat penangkapan itu kita dapatkan barang bukti seperti yang rekan-rekan lihat. Tersangka berarti propernya dari bandar. Yang satu pengedar, di atasnya bandar kita dapat. Atau pengakuan atau curhatan Freddy Budiman di tahun 2014 ini disampaikan oleh salah satu anggota dari Kontras yakni Haris Azhar, dan tentunya sontak menjadi trending di berbagai sosial media terkait curhatan dari Freddy Budiman, di mana tentunya ini kedua institusi yang terseret dalam curhatan itu ada jajaran kepolisian, pejabat dan juga BNN, dan Haris sempat melontarkan pernyataan pada tahun 2014 dirinya pernah bertemu Freddy Budiman dan sempat bercerita terkait keterlibatan oknum polisi dan juga BNN. Ini dia beberapa headline pemberitaan terkait pengakuan Freddy Budiman kepada koordinator Kontras Haris Azhar. Kita lihat dulu respon dari para netizen, sempat menjadi trending sekali di Twitter Indonesia. Kita percaya masih banyak aparat baik di Indonesia. Semoga saja terbongkar dengan tuntas ya. Terima kasih Ochan Sangaji sudah mencuitkan opini Anda. Anda juga bisa mention ke akun kami @netnews_metro_tv. Pengakuan Freddy Budiman menunjukkan bahwa kaum bandar sudah memperkaya banyak oknum aparat, karena oknum jahat itulah narkotika merakyat. @Blongtangpur, terima kasih juga sudah mencuitkan opini Anda. Kita lihat lagi respon yang lainnya. Mega skandal yang libatkan petinggi selalu menguap tanpa jejak, dengan tagarnya Saweran dan juga Freddy Budiman. Untuk langsung mengkonfirmasi sudah hadir di sini koordinator Kontras Mas Haris Azhar. Mari masuk ke sini, Bang. Terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Bang, boleh tahu dulu tidak pertama kali kenal dengan Freddy di tahun 2014, awal kedekatan? Kan kayaknya kalau mau curhat harus dekat dulu nih. Ada prosesnya seperti apa dan berapa lama? Ya, kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Satuan Tugas Gabungan Kepolisian Mataram menangkap Ketua Umum Persatuan Artis Film Indonesia atau PARFI, Gatot Brajamusti, Minggu malam. Ia ditangkap saat sedang berpesta sabu. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan tersangka adalah Ketua Umum PARFI yang baru saja terpilih untuk kedua kalinya dalam Kongres di Mataram 24 hingga 28 Agustus kemarin. Boy juga menyatakan berdasarkan informasi dari masyarakat, tersangka sering melakukan pesta sabu dan narkoba. Gatot Brajamusti ditangkap bersama seorang wanita di kamar Hotel Golden Tulip, Mataram. Tim Satgas Merah Putih yang terdiri atas Polres Mataram serta Polres Lombok Barat menyita sejumlah barang bukti dari kedua tersangka. Tim Satgas Merah Putih juga menggeledah kediaman Gatot di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dan menemukan barang bukti terkait dugaan kepemilikan dan penyalahgunaan psikotropika jenis sabu, tindak pidana penyalahgunaan amunisi, serta tindak pidana perlindungan satwa. Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di rumah Gatot Brajamusti. Kasus tertangkapnya Ketua Persatuan Artis dan Film Indonesia tersebut diselidiki apakah terkait dengan kasus lain. Di sela pertemuannya dengan tokoh lintas agama, Kapolda Metro Jaya mengatakan bahwa kasus tertangkapnya Ketua Persatuan Artis Film Gatot Brajamusti masih dalam penanganan dan penyelidikan Polres Metro Jakarta Selatan. Gatot yang ditangkap di Lombok, NTB dijerat Undang-Undang Satwa dan Senjata Api karena kepemilikan satwa liar yang diawetkan dan beberapa pucuk senjata api. Sementara kasus narkoba ditangani Polda NTB. Hingga kini belum ada penyelidikan lebih lanjut tentang keterkaitan kasus Gatot Brajamusti dengan artis lainnya seperti Imam S. Arifin yang lebih dulu berhasil diamankan. Itu kasus, ya saya baru tahu informasi itu masalah kita membantu dari Polres Mataram, ya. Tapi mungkin ada kasus-kasus lain, mungkin narkobanya yang akan ditangani oleh Polda Metro, yaitu di Metro Jakarta Selatan. SNP juga termasuk. Pasal pidana dikenakan kepada Gatot apa? Itu Mataram yang tidak menentukan itu. Ada kaitan nggak dengan Imam S. Arifin, Pak, antara Gatot? Tidak. Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebut penangkapan Ketua Umum Persatuan Artis Film Indonesia Gatot Brajamusti tidak lepas dari peran serta masyarakat. Polisi mendapat laporan dari masyarakat. Saya ketemu hanya satu kali. Waktu dia kita ngobrol itu. Jadi waktu itu saya tahun 2014 lagi rame soal kampanye Pilpres. Dan saya waktu itu lagi ada perjalanan memang agak keliling Jawa lah. Saya ke Surabaya, ke Malang, terus jadi jauh-jauh hari sebelumnya diminta oleh pelayan rohani di Nusa Kambangan untuk dibilang Pak Haris bisa nggak datang ke Nusa Kambangan karena ada beberapa yang mau ketemu.
Karena pelayan rohani ini kan suka dengar ceritanya para narapidana. Nah, ada beberapa yang diduga ada rekayasa kasus. Lalu oke, dari situ saya berangkat ke Nusa Kambangan gitu. Itu sekitar pertengahan Juni 2014 ya? 2014. Lalu ketemu dengan beberapa narapidana, cerita apa segala macam. Di tengah-tengah itu dikasih tahu juga, ini si Freddy Budiman dan John K mau ngobrol. Saya bilang oke. Ngobrolnya pada saat itu ada petugas dan lain-lain kan? Oh iya, saya nggak dibiarkan, tidak dibiarkan sendirian. Jadi pelayan rohaninya ikut, Ibu Yani itu. Lalu ada satu lagi Pak Andreas, ada pasti tinjak, kalapasnya ikut menemani. Jadi karena itu bagian dari pengawasan juga kan. Sudah saya masuk ke dalam area LP, tidak boleh bawa elektronik, semua titip di depan, pasti tinjak cukup tegas ya. Jadi kita hanya boleh bicara, ngobrol. Sudah saya ngobrol, dibawa itu setelah saya ngobrol dengan Yusman, anak yang dihukum mati itu, anak vonis hukuman mati dan kakak iparnya, terus dipanggil Freddy Budiman dan si John K. Awalnya John K cerita macam-macam berapa hal gitu, saya dengar aja gitu, sambil ketawa, ngobrol-ngobrol gitu. Ngobrol santai berarti ya? Ngobrol santai setengah jam, terus kemudian Freddy Budiman yang ngobrol. Nah, waktu Freddy Budiman cerita, itu ceritanya, wah, sampai di ujungnya tuh saya bilang begini, wah ini dibikin film bagus nih ceritanya. Ya, gitu, dibikin film dia. Iya, bikin film. Terus tapi saya tanya, ini semua keterangannya ada di mana? Ya. Itu yang tertulis segala macam. Tapi memang maksudnya ketika curhatan itu, apalagi kan memang kita mengetahui akhirnya leak begitu ya, bocor ke media sosial. Anda yang mengatakan bahwa ada pengakuan. Ini kenapa baru sekarang momentumnya Anda memanfaatkan di tahun 2015 ini? Saya bukan orang yang dapat buka, bukan seperti itu. Bukankah kalau misalnya dapat buka malah mungkin akhirnya terkuak fakta baru yang akan malah mempercerah? Perdebatan itu ada dan saya tidak menolak perdebatan itu. Saya juga tidak perlu membela diri kenapa baru sekarang, kenapa dulu tidak dan lain-lain, bukan. Saya cuma merasa bahwa oke, dapat informasi ini, coba kita follow up. Begitu beberapa bulan kemudian kita coba dan langsung bergerak ke lokasi, yakni sebuah hotel di Mataram, NTB, dan mendapati Gatot tengah menggunakan narkoba jenis sabu. Yang bersangkutan ditangkap di Mataram kalau saya tidak salah ya, di sebuah hotel. Kemudian dia sebuah hotel, ada barang bukti ya, menurut anggota yang di sana ada barang bukti yang juga sabu-sabu. Kemudian berikut ada juga peralatannya ya, peralatan pengisap bom di sana. Kemudian setelah itu diinformasikan kepada Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya juga kemudian melakukan penahanan penggeledahan di rumah yang bersangkutan. Dan kemudian ditemukan sejumlah barang bukti yang diduga juga sabu-sabu. Kemudian ada amunisi, ada ratusan. Berikut ada 2 senjata api. Badan Narkotika Nasional mengungkap kasus narkoba jaringan Aceh Malaysia dengan barang bukti 30 kg sabu. Dan dalam kasus ini petugas BNN menangkap 5 orang tersangka. Kepala BNN Komjen Pol Budi Waseso mengatakan penangkapan dilakukan saat transaksi di sebuah hotel di Jakarta Pusat. Dalam penangkapan petugas menyita barang bukti berupa sabu seberat 30 kg dari kelima tersangka. 2 diantaranya merupakan warga Malaysia yang diduga menyelundupkan sabu ke Indonesia. Sementara 3 tersangka lain diduga mengedarkan sabu di Indonesia. Kelima tersangka, yakni SL, MA, DF, SM, dan IS dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati. Dan menurut BNN, penyitaan 30 kg sabu ini bisa menyelamatkan sekitar 153.000 jiwa dari penyalahgunaan narkoba. Selamat siang Pak Budi Waseso. Teman-teman sudah menunggu Pak. Selamat sore, inilah headline news pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kepolisian Resort Langkat, Sumatera Utara memusnahkan narkoba jenis ganja seberat 20 kg dan menangkap 2 tersangka kurir narkoba asal Aceh. Pemusnahan narkoba jenis ganja ini dilakukan di halaman Mapores Langkat, Sumatera Utara.
Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar bersama-sama dengan perwakilan Kejaksaan Negeri Stabat dan BNN Kabupaten Langkat. Kedua pelaku ditangkap 3 pekan lalu dalam sebuah bus lintas provinsi dengan barang bukti masing-masing 10 kg ganja dalam tasnya. Berkas keduanya rencananya hari ini akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Stabat. Kedua tersangka dikenakan pasal 115 Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009